Dan kemarin tuh kita baru bikin bro formulir untuk member-member di Akademi Kripto gitu. Jadi dan semuanya sangat positif ya. Ya. Jadi mungkin ini gua bacakan dari sini karena nggak bisa dibuka situ karena ada nomor dan nama dan nomor handphonenya. Tapi kalau kalian lihat di sini ya, kita tanyain ke sekitar hampir 2.000 ya manusia yang belajar di Akademi Kripto, itu satu pun yang nyacat tuh nggak ada. Jadi kalau kalian bilang, kalau ada narasi nih, rugi nih, return 350%, pengalaman sangat baik, best, analisa market lebih rapi. Paling gampang full masuk Discord, ya habis itu lihat yang di testimoni membernya. Ya gini lah, kita nggak bisa mengontrol bagaimana ya orang pakai informasi kita tuh seperti apa. Ya. Kalau misalkan kamu lihat ya apapun, ya bahkan nggak yang di dalam lah, di sini pun. Kamu lihat apapun, tadi misalkan kayak, oke ini XRP potensi ke sini, terus kamu buka di derivatif kali 100, terus habis itu ke margin call ya, pasti hilang lah duitnya. Itu namanya keterbatasan intelektual. Keterbatasan intelektual dan juga emosi juga ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ya semua banyak ya teman-teman kita di sini, ya kita nggak pernah ngomong kripto itu gampang dan market itu gampang. Tapi Bro Timothy tadi udah praktekin kan 2 tahun. Nah ada pertanyaan nih, alumni Aceh yang gembar-gembor di IG gimana bang? Mana? Yang mana orangnya? Ya gembar-gembor kalau ada ya kan nggak tahu ya, pelajar atau bukan gitu yang gembar-gembor naik private jet juga banyak yang gembar-gembor banyak di punya mobil punya ini gembar-gembor banyak gitu ya cuman mana kalau pertanyaan suruh dia isi kan, ini suruh isi nomor telepon nih, nanti ini kita undang ke kantor, kita mau tanya gitu hasil belajar kalian seperti apa, karena kita beneran peduli gitu, kita pengen tahu yang bisa belajar tuh seperti apa. Makanya kantor kita kan selalu terbuka. Ya? Kayak kita pengen lihat kayak apa yang kamu lakuin, apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu ngerti selama ini. Betul. Karena gue percaya akan apa yang ada di dalam Akademi Kripto, isinya apa, pelajarannya apa. Kalau ada yang bilang itu kelas scam ya mungkin intelektual terbatas, dia begitu lihat nggak ngerti nih Python nih. Lah, maksudnya kayak orang-orang di kampus aja juga yang DO sama narkoba dan sebagainya kan. Ya bukan berarti lu salahin kampusnya. Gitu. Jadi jangan punya otak itu dikasih sama Tuhan baik-baik, jangan terbatas gitu pakainya. Dan jangan mengeneralisasi ya. Misalkan kayak ini karena alumni sini nih, kan cuma satu ya alumni. Betul. Karena sering sekali loh kayak orang membikin sesuatu yang namanya stereotype. Betul. Ada misalnya kasus tabrakan nih, pantas aja kuliah di sana, kan bukan salah kampusnya kan. Gak usah ke kampus ya. Kita di luar kampus ya, Bro. Borong Bitcoin deh. Ayo. Gimana cara orang lihat ini rugi? Itu nggak make sense, itu dibuka secara transparan, bulan ke bulan, portofolionya dibuka gitu. Udah bagus ada yang mau ngajarin secara gratis gitu. Tapi kalau kalian begini-begini terus gitu, ya lama-lama buat apa kita bikin juga? Karena gini, kita nggak ada untung ya bikin ini ke kalian. Kayak tadi semua yang kita bilang itu malah ngambil resiko. Kenapa? Karena antara ada buzzer-buzzer atau ada media-media yang kurang bertanggung jawab. Mereka kerjanya cuma pengen goreng-goreng supaya nama mereka naik. Tapi gua kasih tahu, orang yang naik dengan nginjekin kepala orang itu suatu saat kepalanya pasti diinjak, bro. Dan orang-orang seperti itu nggak akan bertahan lama. Ya. Karena kalau lu cuma mau naik dengan menjatuhkan orang lain, bikin-bikin narasi seolah-olah apa yang kita bikin itu nggak benar, dibuktikan gitu. Karena kalau lu menuduh kelasnya scam, lu buktikan, lu datang sini, ya, lu duduk di sini gitu. Kita pengen tahu gitu siapa yang bisa mengalami kerugian gitu dari aset yang naikin 600%. Itu antara cuman dua, antara secara emosional tuh tidak stabil dan mentalnya tidak stabil, atau secara intelektual tuh keterbatasan, bro. Mencetnya salah mungkin. Cuman dua itu, karena nggak bisa, lo tidak bisa rugi di aset kelas yang naik 600% dalam 2 tahun gitu. Itu ibarat ya, gue punya ini bro, gue punya binatang monyet di sini ya kan, gue suruh lempar dart di coin market cap, itu kemungkinan dia untungnya besar. Karena asetnya secara overall naik 600%. Tapi apakah akan naik gini terus belum tentu gitu. Pasti. Tapi at least dari periode kita bikin Akademi Kripto sampai sekarang, aset kelas itu naik 600%. Jadi agak sulit tuh bro, untuk rugi tuh agak sulit itu. Gitu, butuh misalnya gini, monyet itu kita kasih dart atau kita bikin eksperimen biar lucu. Jadi kita ambil dia, ada kertas-kertasnya gitu kan, tiker, sizingnya tapi pas ya, di 5%, dia lempar tuh dart, set. Tapi dengan kita punya taktik, jadi 70% di Bitcoin, 30% kita split tuh, 2,5%, 2,5% dia lempar, set. Ayo, ya. Jadi jawabannya adalah ketika kalian bisa lihat narasi, kalian harus bisa pikir gitu dengan akal sehat yang diberikan, apakah itu kebenaran, apakah itu kebohongan, ya. Karena ujung-ujungnya gue percaya bro, cuma waktu yang akan membuktikan. Tapi kalau misalnya kita bikinin kalian quant terbaik yang pertama di dunia, semua lengkap dari blockchain, trading, investasi, menurut kalian itu nggak bagus, ya tinggal nggak usah masuk. Sederhana kan?
Ya teman-teman juga ada yang maksa. Ya, tinggal nggak usah nonton kan? Tinggal nggak usah nonton. Nggak suka nih misalnya Timothy dan Kalimasada bikin edukasi tentang aset kelas yang baru di dunia, tidak usah ditonton. Yes. Karena kalian ada di sini nih nonton kita, kalian nggak ada. Gue nggak pernah bro sekalipun kayak 2,9 juta subscriber, terima kasih karena kalian gue ada. Enggak. Gue udah dari sini sebelum ada kalian semua gitu. Jadi kebalik nih gitu. Kalian yang perlu edukasi yang kita kasih, kalian gak suka bukunya, kita tinggal gak usah produksi, ya. Sederhana, gitu. Kalian gak mau ada bukunya, kita tarik semua dari peredaran, gak usah keluar lagi bukunya. Karena kayak gitu, itu cuma bikin kita ngeluarin karyawan di sini untuk ngecekin PO kalian, komplain kalian gak dikirim dan lain-lain. Itu ada karyawannya. Sedangkan beban yang kita terima dari bukunya itu 60.000, 10.000 itu untuk pengiriman di warehouse, gitu. Tapi kalau misalnya emang orang ibaratnya kaum yang mau bantu Indonesia ini tidak dihargai di negara ini, mendingan kita matiin kamera, gua fokus bangun sekolah di daerah, karena kemarin itu yang gua fokus. Kalau nanya apa yang gua lakukan, gua bangun banyak. Ini kita mau bangun lagi, satu lagi di Sumba, kita mau bangun lagi nanti di Labuan Bajo. Kita mending bantu pakai capital yang gua punya nih, kita bantu yuk teman-teman yang membutuhkan gitu. Karena kadang yang pakai handphone ini yang masih bisa begini, masih bisa ngetik, itu emosi dan intelektual terbatas bro. Mereka cepat sekali, FOMO sekali. Jadi ada apa langsung wah. Ya gitu. Sebenarnya karena kan ya balik lagi ya, maksudnya sedikit sekali orang yang ini punya kesadaran ya bro, untuk membantu orang lain. Karena banyak juga loh ya, kita tahu orang yang kaya dari industri ini, ya, cuman aksinya nol. Aksinya nol. Gak usah yang dari industri yang lain gitu. Bilangnya berkontribusi, tapi apa yang pernah dikontribusikan? Kalau kita sudah jelas ada hampir 1.000 murid yang sekolah di bawah kita per detik ini secara gratis, gitu. Apakah kita dapat sesuatu dari itu? Ya enggak gitu. Jadi kalau misalnya hal seperti itu tidak dihargai di negara kita, ya gampang aja gue bikin aja di Afrika sekolah next ya. Karena di sana juga masih banyak yang butuh gitu. Jadi itu passion gue akan tetap melakukan. Dan satu lagi bro sebelum kita tutup ya, di sini untuk clipper ini ada aturan baru biar gampang gue lihatnya karena ternyata hitam tuh susah gue lihat. Kalian pakai profile yang ungu lagi ya. Jadi clipper kalian bisa pakai hashtag Akademi Kripto, Margin Call, Timothy Ronald. Hari ini gue liatin lagi ya, gue kerjain ya, banyak yang kita kerjain di luar dari market ya bro ya. Banyak filantropi nyata yang kita lakukan ya, tapi yang kita publish cuma sekolah sebenarnya. Karena ya nggak semuanya bro harus publish. Kenapa kita publish sekolah? Karena kita berharap ada orang yang tergerak untuk bikin hal yang sama. Itu kenapa kita publish. Jadi kenapa sekolah dipublish? Kenapa nggak diem-diem aja? Dulu gue beasiswain anak-anak yatim tuh udah diem-diem 200 anak lebih. Itu nggak pernah ada kalian lihat satupun press release-nya, nggak pernah ada. Ya. Kenapa sekolah? Karena gue berharap akhirnya ada teman kita kemarin bro, ada teman kita yang mau bangun 3 lagi karena terinspirasi. Jadi jawabannya kita pengen bikin, yuk pengusaha yang atau investor atau pelaku di pasar finansial yang punya uang lebih, yuk kita bangun sekolah yang lebih banyak gitu ya.